saja. Ya, saya sambil berdiri boleh Pak, sambil jalan Pak. Izin. Sambil menunjukkan petanya Karena ini penting, kenapa kok bisa berubah jadi begini. Mungkin Mbak Monik belum kesini lagi setelah ini pecah-pecah seperti ini. Jadi yang disampaikan Mbak Monik, kita harus merujuk kepada resolusi Majelis Umum PBB tahun 47. Baik. Yang mana ini petanya. Kalau mau dibantah silakan bantah PBB. Ya, ini dokumen resmi PBB. Sebentar Mbak. Ini adalah wilayah Palestina, tetapi secara otoritas ya itu memang berbagi dengan Israel. Nah, yang dimaksud oleh PBB inilah wilayah yang hijau ini wilayah untuk bangsa Palestina. Pak Mahfud mungkin bisa dijelaskan yang berwarna hijau dan berwarna biru? Kemudian kan terjadi peperangan tahun 48 setelah Israel mendeklarasikan negaranya, kemudian terjadi perang, beberapa negara Arab terlibat, lalu kemudian terjadi juga perang tahun 67 dan kemudian mulai mengecil wilayah Palestina gitu ya. Dan kalau kita lihat existing sekarang tahun 2020 sampai 2021, wilayah yang hijau ini semakin habis. Kenapa habis? Karena Israel pemerintahnya terus membangun pemukiman-pemukiman ilegal sekitar 400.000 orang di tepi barat dan sekitar 200.000-an pemukim baru di wilayah Yerusalem Timur. Sehingga kemudian dan dibangun tadi pagar-pagar Berlin baru gitu ya. Dan tingginya 2 kali dari pagar Berlin Babe ya. Dan itu tidak betul. Ini yang membuat wilayah Palestina semakin habis. Nah, saya di sana kok tidak betul. Kenapa Gaza ini masih utuh? Pertanyaannya, kenapa Gaza masih utuh tepi barat kok sudah hancur-hancuran begini? Sisa 15%. Karena pemerintahan otoritas Palestina dia tidak memiliki kekuatan militer mengacu kepada Perjanjian Oslo. Dan ini betul hingga saat ini 15% di ya? Gaza karena tahun 2005 Israel menarik diri dari Gaza setelah Intifadah yang kedua, mereka memiliki kekuatan senjata yang mengakibatkan Israel tidak bisa mengokupasi ke dalam sini. Sebelumnya tahun 2005 pemukiman baru yang ilegal ini dibangun di perbatasan. Tapi tahun 2007 dihancurkan, Israel menarik diri, makanya ini utuh. Dan inilah basis kekuatan militer Palestina sampai sekarang. Ini Palestina juga. Jadi kalau di sini Masjid Aqsa diserbu, lalu orang di sini kok ikut-ikutan, ini satu bangsa. Sama seperti misalnya di Jakarta Masjid Istiqlal tiba-tiba diserbu, orang Madura di sana berbondong-bondong membantu. Kenapa? Ya mereka sama-sama warga Indonesia. Saya tambahkan, lagi pula Pak Mahfud, ini udah berkurang lagi. Karena udah habis lagi. Yang karena saya maksud, kita ini Pak. Ini saya sebutkan Trump projected plan karena ini ada desain baru. Trump kalau dia masih menjadi presiden, dia akan melanjutkan rencananya apa? Gaza ini akan diokupasi, lalu penduduk Gaza digiring ke Sinai, lalu kemudian diberikan ke Mesir. Jadi penduduk Gaza dijadikan wilayah Mesir, di bawah otoritas Mesir. Lalu yang tepi barat yang sudah mulai habis ini, penduduknya akan digeser ke dataran tinggi Golan di bawah otoritasnya Jordan. Ini Artinya apa? Sudah jelas ya Pak Mahfud ya sumber plan ini ya. Sisa penduduk Palestina yang tinggal 5 juta dan wilayahnya tinggal 18% dari tahun 47 ini mau dihabisi dibagi ke Yordan dan dibagi ke Mesir. Palestina hilang bangsa dan negaranya, lalu Yahudi dan negara Yahudi berdiri utuh Bang di Monik, tanah Pak Sulaiman kita kasih kesempatan. Itulah rencana. Makanya masih koma ya sama yang Pak Mahfud ya. Silakan ditambahin, Be. Saya beli peta di Israel. Saya beli peta di Israel. Batas sebelah utara itu seluruh wilayah Libanon. Batas sebelah timur itu sampai daerah Khurasan Iran. Batas sebelah barat itu seluruh Mesir. Dan batas sebelah selatan itu batasnya sampai di atas Riyadh, Saudi Arabia. Baik. Itulah planning Great Israel, Israel Raya. Siapa yang bisa bantah? Ada petanya, silahkan beli di Israel. Oke, terakhir Pak Ponto mungkin. Ya, saya mau tanggapi dulu ya. Tadi baik, silahkan. Pak Haikal bilang Israel itu sama dengan Islam juga. Nah harusnya nggak apa-apa dong. Umat Islam Israel saat ini tinggal di tanahnya sendiri. Israel beragama Islam. Sampai kapan? When King Solomon died, divided kingdom of Israel and they built Judaism as a new religion. Nah kembali ke peta. Saya kira orang Indonesia harus paham betul bahwa Gaza saat ini dikuasai oleh Hamas yang adalah lawan politik dari pemerintah Fatah yang berkuasa di tepi barat. Dan Fatah sudah setuju untuk membagi wilayah tepi barat itu menjadi 3 area.
area A, B, dan C. Area Israel hanya area C. Dan itulah tempat pemukiman Yahudi berada di area yang membagi C. itu bukan Fatah dan Hamas, itu Nah, kesepakatan dalam perjanjian Oslo. Mereka mendapatkan Nobel perdamaian. Iya, itu perjanjian Oslo, bukan Iya. Hamas dan Fatah duduk bagi-bagi wilayah, Bukan, tidak. memang. Makanya Ini saya bilang, jangan dibelok-belokin fakta sejarah. Kita bisa buka semuanya fakta itu. Susah Mbak Monik kalau Mbak Monik menyampaikan informasi yang tidak utuh. Nah, makanya berikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Bukan soal Saya akan jelaskan. Salah. Loh, Bagaimana 93. Fatah yang Hamas yang bagi itu kan Oslo. Iya, justru itu yang menyetujui kesepakatan Oslo itu siapa? Fatah kan? Dan areanya adalah sekarang ini Fatah itu berkuasa di mana? Di tepi barat. Bener nggak? Ada Fatah berkuasa di sana, Hamas berkuasa di sini nggak ada. Hamas Bu Mani. menang pemilu tahun 2006 Soal dan pemilu, berkuasanya jangan di dibilang ini soal Gaza. pemisahan negara. Pemilu di sana Sekarang kan gini, sama dengan Golkar, Presiden PDIP, Mahmud dengan Abbas, PDP, dengan Bapak-bapak saya P3. tanya, Presiden Mahmud Abbas itu presiden beneran atau presiden bukan beneran? Di perjanjian Oslo, pemerintahan Palestina itu disebut National Palestinian Authority. Pemerintahan otoritas Palestina. Ini bukan negara, bukan government. Tapi semacam pemerintahan yang mendapatkan otonomi untuk mengelola sebagian urusan di wilayah Palestina. Makanya disebut negara Palestina yang dideklarasikan tahun 88 dan kemudian disahkan, diakui secara de facto mengelola wilayah berdasarkan perjanjian Oslo, itu dia belum menjadi negara yang berdaulat. Makanya, tetapi bendera Palestina sekarang sudah berkibar di PBB sejak tahun 2015. Presiden Jokowi masih menyatakan kita selama Palestina belum menjadi negara merdeka, kita akan terus berdiri memperjuangkannya. Kenapa? Pernyataan Presiden Jokowi mananya apa? Mananya beliau paham betul syarat negara berdaulat, pemerintahannya harus utuh, itu belum dimiliki oleh Palestina. Itu penting. Dan itu yang bukan kedua, salah Israel, Pak. kita jangan bukan mengacaukan salah pikiran Israel. masyarakat seolah-olah ada dua pemerintahan. Memang. Ada Gaza dan Memang ada betul. tepi barat. Tidak. 135 negara di PBB yang setuju itu diabaikan. Itulah Baik, yang kita tidak kasih ada di kesempatan PBB. kepada Pak Sulaiman, Pak Sulaiman Puntuk. 135 Pak Sulaiman Puntuk. Mbak Monik, Iya. kita dengarkan dulu Jadi suara kalau dari Israel Pak tidak Sulaiman pernah Puntuk. menginginkan berdirinya negara Palestina, maka solusi Yang belum mengakui alternatif Palestina adalah hanyalah kita kasih Israel. kesempatan keberadaan kepada negara Pak Sulaiman yang Israel belum sekarang berbicara di perlu segmen kita ini. Pak pikirkan Mahfud, ulang. kita hargai Pak Sulaiman Puntuk untuk Kembali berbicara. perjanjian Umar bin Khattab. Jadi kalau saya memang ini melihat bahwa kita memang sekarang menuntut melihat Israel itu untuk mengikuti cara pandang yang ada sekarang ini. Padahal Israel yang ada sekarang karakternya itu masih karakter dinosaurus purba. Ini kan susah. Dia begitu sensitifnya, begitu galaknya, masih seperti zaman dulu. Sedangkan kita yang sekarang ini melihat itu kadal, diusir lari. Padahal itu dinosaurus. Lah, bagaimana kita menuntut dinosaurus ini seperti kadal? Nah, untuk menghilangkan dinosaurus, ya harus ada dinosaurus. Tidak Perdamaian bisa. itu mustahil. Bagaimana? Perdamaian itu mustahil. Lah, perdamaian yang sekarang, kalau dia diganggu terus, seperti dilempar batu, yang gigit terus. Ya sepasti. Jadi kita bisa lihat sekarang, bagaimana politik luar negeri dari dua ini. Baik. Dari Israel, politiknya sekarang dia apa? Partnership. Dia cari kawan-kawan kemana-mana. Di ASEAN sekarang tinggal Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Malaysia pun dua kaki. Tinggal dia berdua yang full, yang tidak berteman dengan Israel. Nah, lalu kita lihat bagaimana dengan Palestina. Palestina masih menggunakan politiknya dengan apa? Minta bantuan dan menjual nilai bahwa kita terokupasi, kita Baik. itu Tapi masih Itu fakta yang juga sejarah di- tidak bisa dielakkan, memang mereka sedang terjajah iya kan saat ini seperti Pak itu. Sulaiman. Pak Sulaiman, Mbak Monik, Mbak Haikal Ya. dan juga Pak Mahfud Siddiq, kita harus mendengarkan ada tausiah sesaat lagi. Mohon maaf kalau mengulas soal sejarah sepertinya segmen kita kurang Panjang. ya. Kita ada jeda iklan, kita ada tausiah dari Kiai Jailul Nafis sesaat lagi. Hanya di catatan Semoga demokrasi. tausiahnya Tetaplah bersama kami mendukung pemirsa. pembubaran negara Israel.